Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Ya, perlu lihat semuanya sepertinya sedang semangat banget hari ini untuk belajar. Oke, sebelumnya Pak Guru minta untuk siapa ketuanya? Ya, Anda boleh pimpin doa supaya belajar kita hari ini bisa diberkati dan juga memberikan banyak manfaat. Boleh Hikdam pimpin doa yang untuk berdoa. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bapak. Oke. Ada sujodo. Oke, kalau gitu Pak Guru cek dulu kehadirannya. Nanti yang disebut namanya boleh ya. Teman semua. Oke, Hari Putra, Hadir. di sini Fadila, Indah, Hadir. Indah, Indah, Ella, Lydia, terakhir Dayati masuk. Oke, bentar ya. Sudah. Oke, jadi pada hari ini seperti yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang yang namanya ekosistem. Ada yang tahu sebelumnya apa itu ekosistem? Pak Eko. Oh gitu jawabannya. Saya Pak Guru, Ya boleh kita. hubungan antara lingkungan dengan makhluk hidup. Betul sekali. Betul. Nah jadi sebelum kita memahami secara lebih mendalam lagi apa itu ekosistem, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ekosistem ini terdiri dari dua buah komponen. Yang pertama itu ada yang namanya komponen biotik dan juga ada yang namanya komponen abiotik. Nah, Pak Guru mau nanya ke kalian semua, apakah kalian pernah melihat taman atau kebun yang ada di sekitar sekolah kita? Nah, di sana kalian bisa lihat makhluk hidup dan benda hidup kan? Iya. Jadi pada hari ini juga kita akan belajar tentang makhluk hidup dan juga benda hidup atau yang disebut dengan komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, selanjutnya sekarang Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Jadi Pak Guru minta kalian semua untuk memperhatikan video ini. Jadi nanti kalau ada yang bicara atau ada yang ngobrol, ada yang bermain, Pak Guru akan tanya setelah videonya selesai. Ini kita. Diperhatiin ya. Pernahkah kamu berjalan-jalan atau bermain di sekitar? Pernahkah kamu berjalan-jalan atau bermain di sekitar taman ataupun danau? Apa yang kamu lihat di sana? Mungkin kamu akan melihat ikan yang berenang ke sana kemari, atau
Lalu kita juga melihat ada pohon. Pohon juga termasuk tumbuhan dan dia termasuk komponen biotik. Begitupun juga dengan teratai. Nah, di sisi lain kita melihat matahari sebagai komponen abiotik karena dia tak hidup dan ada awan. Awan juga termasuk komponen abiotik. Di bawah kita melihat tanah termasuk komponen abiotik. Ada air, air juga termasuk komponen abiotik. Dan terakhir ini kita akan melihat cacing. Cacing termasuk komponen biotik. Tahukah kamu bahwa di sebuah ekosistem komponen biotik terbagi menjadi dua? Yang pertama ada individu yang merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor ikan yang hidup di danau. Selanjutnya ada populasi. Populasi ini merupakan kumpulan individu yang sejenis. Contohnya adalah 4 ikan yang sejenis yang hidup bersama. Dan yang terakhir ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup dalam suatu tempat. Misalnya di ekosistem danau terdapat komunitas rumput laut, komunitas ikan, dan komunitas ternak. Nah, semuanya hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain di dalam ekosistem. Komponen abiotik ada semua makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, semuanya memerlukan air. Manusia jika tidak ada air akan mengalami dehidrasi. Sementara tumbuhan bisa mati ataupun layu jika tidak ada air. Begitupun juga dengan hewan. Hewan tidak akan lama untuk bertahan hidup karena tidak ada air. Komponen abiotik matahari. Matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tumbuhan, mulai dari tumbuhan kecil yang tumbuh menjadi tumbuhan sedang, tumbuhan yang mulai mengalami muncul, hingga akhirnya bisa berbunga, dan hasil akhir bisa menghasilkan buah yang kita makan. Ini semua terjadi melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Komponen abiotik selanjutnya adalah angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan cuaca angin dan nantinya bisa diubah menjadi energi listrik bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menggerakkan perahu mereka pada saat mencari ikan di laut. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan angin dalam pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kambing yang membutuhkan rumah untuk tumbuhan, sementara di laut ada rumput laut, ikan, dan makhluk hidup lainnya yang memerlukan air untuk bertahan hidup. Oke, jadi itu dia videonya. Sudah dilihat semuanya. Jadi sekarang Pak Guru ingin bertanya kepada kalian nih. Dari video yang tadi ditonton, apa nih yang bisa kalian tangkap dari Ali mungkin boleh sebutin satu yang ditangkap dari video tadi. Kalau biotik makhluk hidup, Ya. biotik mati pak. Oke. Nah, jadi ekosistem itu adalah sekumpulan makhluk hidup. Ekosistem itu adalah kumpulan antara makhluk hidup dan juga benda-benda tak hidup yang saling berinteraksi di dalam lingkungannya. Nah, mengapa ekosistem ini menjadi penting? Karena setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain nih. Contohnya misalnya tumbuhan. Tumbuhan itu sangat membutuhkan sinar matahari, air, dan juga tanah untuk dia melakukan fotosintesis. Mungkin contoh yang lain juga
hewan itu sangat membutuhkan tumbuhan dan juga hewan lain untuk dijadikan sebagai makanannya. Dan terakhir, manusia itu sangat membutuhkan yang namanya udara segar, air, tumbuhan dan juga hewan untuk bertahan hidup. Nah, semua hubungan itu termasuk ke dalam yang namanya ekosistem yang terjaga. Nah, jadi misalnya jika ada komponen atau sebuah komponen yang rusak, maka bisa dibilang ekosistem itu keseimbangannya tidak terjaga. Nah, kemudian tadi yang disebut oleh Hari bahwa ekosistem itu terdiri dari beberapa komponen. Apa saja? Biotik dan abiotik. Hidup dan tak hidup. Nah, yang pertama itu ada yang namanya komponen biotik. Jadi komponen biotik itu adalah makhluk hidup, segala makhluk hidup yang hidup di permukaan bumi, termasuk juga dengan yang namanya organisme. Nah, yang termasuk ke dalam komponen biotik ini termasuk itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, mereka itu bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang biak, dan juga membutuhkan makanan seperti itu. Bisa dipahami? Nah, komponen biotik ini juga terbagi ke dalam 3 fungsi. Ada yang namanya fungsi sebagai produsen. Produsen itu adalah komponen yang menghasilkan Makanan. ya, betul sekali. Lalu yang kedua ada yang namanya konsumen atau komponen yang memakan. Ya, benar. Lalu yang terakhir ada yang namanya decomposer atau sebagai pengurang. Lalu kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu komponen abiotik. Ya. Nah, jadi komponen abiotik itu adalah benda-benda yang tak hidup, yang dimana benda-benda tak hidup ini mendukung kehidupan makhluk hidup. Jadi walaupun benda-benda itu tidak hidup, komponen abiotik ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Jadi kalau komponen abiotik itu tidak ada, makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup. Contohnya nih, misalnya sebuah tumbuhan, misalnya kalau tidak ada cahaya matahari, apakah tumbuhan tersebut bisa fotosintesis? Pasti tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang biak. Nah, jadi yang termasuk ke dalam komponen abiotik ini adalah, ada yang bisa bantu Pak Guru? Bintang Pak. Bintang. Ya, benar. Bintang. Meja. Matahari, awan. Benar sekali. Ada yang lain? Bintang Tanah. Oke, ya, benar. Ada sampai. Jadi yang termasuk ke dalam komponen abiotik itu ada air, cahaya matahari, tanah, sumber udara, terus apa lagi? Angin, komponen abiotik. Nah, yang perlu kalian ketahui juga di dalam suatu ekosistem itu komponen biotik ini terdiri dari 3 seperti yang tadi di video, yaitu ada individu, Populasi Nah, yang pertama itu individu. Jadi individu itu adalah makhluk hidup tunggal atau satu hidup. Ya, Jadi individu ini adalah komponen paling kecil dari ekosistem. Contohnya tadi bisa kalian lihat di video. Seekor ikan yang hidup. Semua kita tahu. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Ya, satu makhluk hidup. Ya, boleh. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya populasi. Benar Sayati. Jadi populasi itu adalah sekumpulan dari individu yang sejenis yang hidup di tempat dan waktu yang sama. Nah, populasi ini bisa dia berkembang atau berkurang sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Contohnya itu bisa
ada sekumpulan ikan yang hidup, ada sekumpulan ikan yang berasal dari jenis yang sama, tinggal di tempat yang Sama. Oke. Lalu yang terakhir ada yang namanya Komunitas. Nah, komunitas ini adalah sekumpulan dari berbagai jenis populasi yang berbeda, yang dimana itu mereka tinggal di tempat yang sama dan juga saling berinteraksi. Nah, contohnya nih, misalnya di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah itu ada komunitas tumbuhan padi, komunitas burung, ada komunitas serangga. Betul. Ya, boleh tahu yang dimana komunitas-komunitas tersebut saling berinteraksi di dalam ekosistemnya. Nah, terakhir yang perlu kalian ketahui kalau komponen biotik dan abiotik itu mereka saling membutuhkan. Mereka tidak bisa hidup dengan sendirinya. Jadi mereka itu selalu saling mempengaruhi. Contohnya tadi lingkungan. Lingkungan itu kan yang merupakan komponen biotik yang membutuhkan cahaya, air, sebagai media untuk dia hidup. Kemudian ikan dia itu sangat memerlukan air. Kalau tidak ada air dia tidak bisa Jadi jika ada sebuah komponen ekosistem yang terganggu, maka bisa dibilang ekosistem tersebut dia tidak terjaga keseimbangannya. Contohnya, misalnya jika ada air danau itu tercemar, apakah ikan bisa hidup di air yang tercemar? Bakal mati Pak Guru. Iya, benar sekali. Kemudian, misalnya jika di sebuah hutan tersebut pohonnya ditebang semuanya, apa? Pindah dan mati Pak. Ya, benar semuanya. Jadi, karena itu semua kita perlu untuk selalu menjaga kelestarian komponen biotik dan abiotik supaya keseimbangan ekosistem di lingkungan kita itu tetap terjaga. Oke. Nah, di sini selanjutnya Ini kenapa ada kamu selanjutnya di sini Pak Guru akan memberikan kalian sebuah tugas. Jangan susah-susah Pak Guru. Ya, jika kalian sudah memperhatikan itu dari tadi, tentunya kalian bisa menjawab. Aku suka tugas pada Iya. Tugasnya mandiri. Betul, jadi Pak Guru ingin mengetahui sudah sejauh mana pemahaman kalian semua terkait materi pada hari ini. Iya Pak. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian dari berapa ya? Ya, boleh 30 saja, karena hari ini banyak yang tidak masuk ya. Ya Pak Guru pada Tiga saja. Oke. Ini dapat saya Idam, saya udah ada. Ya, kalian berdua. Oke, Pak Guru akan bisa. Aku kan yang tiga ya. Udah ayo. Bapak kembali lagi ke sini. Nah, sebelum kalian menjawab soal yang ada di lembar kerja tersebut, kalian harus memperhatikan video yang akan Pak Guru tampilkan ini. Jadi, jika kalian tidak memperhatikan video ini, kalian tidak akan bisa menjawab soal yang ada di lembar kerja. Nah, di sini Pak Guru ada video cerita tentang persahabatan bebek dan juga tupai. Oh ini kira tadi. Nah, semuanya harus memperhatikan videonya supaya bisa menjawab soal yang ada di lembar kerja. Diri, bangun. Ini Dia. Diri dongkrak, Pak.
Oke. Dapat kita. Nah, sebelum kalian jawab soalnya, kalian harus menyaksikan videonya, memperhatikan videonya. Baru setelah itu kalian bisa menjawab soal yang ada di lembar kerja. Sudah paham? Sudah. Sudah mulai ya? Ya, Bapak. Seri kancil, persahabatan bebek dan tupai. Hari ini terasa sangat teduh. Kemerdekaan baju menambah asri suasana yang hangat. Semua hewan sangat menikmatinya, termasuk Desi Bebek dan Koko Tupai. Mereka berdua ini adalah persahabatan. Selamat pagi Koko Tupai. Hari ini kau kelihatan cerah sekali. Sepertinya kau sedang gembira. Jangan-jangan kau punya kabar bagus ya? Ih, tahu saja kalau aku punya kabar bagus. Kudengar sekarang buah jambu air sedang ranum-ranumnya. Apakah kamu mau jambu air, Desi? Tentu saja aku mau. Pasti segar sekali dinikmati. Jika sedang panas-panas begini. Sayangnya, pohon jambu air tersebut berada di seberang sungai ini. Aku tidak bisa menyeberanginya. Aku pun juga tak berani menyeberanginya jika sendirian. Lagi pula, jika sudah sampai ke pohon jambu, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana sebaiknya ya? Ini termasuk Dia pasti punya ide bagus, Bunda. Ide bagus. Yuk, kita temui si kancil. Oke, dia pasti mau membantu. Tak lama, Desi Bebek dan Koko Tupai menemui kancil. Selamat pagi, Kancil. Sedang sarapan? Selamat pagi Koko, selamat pagi Desi. Tumben nih, pagi-pagi sudah kesini. Ada yang bisa dibantu? Kami butuh pendapatmu, Kancil. Kami berdua hendak memanen jambu air yang ada di seberang sungai. Sekarang sedang ranum-ranumnya. Namun, kami memiliki kendala. Kami tidak bisa menyeberangi sungai. Tupai terlalu kecil untuk menyeberang. Sedang aku tak berani karena arus terlalu deras. Terlebih, aku tidak bisa memanjat. Apakah kamu punya saran untuk kami? Sepertinya aku punya ide. Desi, ajaklah teman-teman bebekmu ke tepian sungai. Teman-temanku, baiklah, akan kuajak mereka ke tepian sungai. Kira-kira buat apa harus mengajak teman-temanku? Entahlah, aku juga tidak tahu. Meskipun bingung, Bebek dan Tupai menuruti permintaan si kancil. Beberapa saat kemudian, kancil, Tupai, dan para bebek sudah berada di tepi sungai. Nah, sekarang para bebek, masuklah ke dalam sungai dan berjalanlah dengan saling berpegangan. Para bebek menuruti perintah kancil. Dengan hati-hati, mereka berjejer selebar sungai. Nah, Koko, sekarang kamu mempunyai jembatan. Lompatilah punggung para bebek untuk menyeberang. Ah, benar juga. Sekarang aku bisa menyeberang dan mengambilkan jambu untuk kalian semua. Tunggu sebentar ya, Bebek. Aku akan mengambilkan jambunya untuk kalian semua. Dengan badan kecilnya, Koko Tupai memanjat pohon jambu dengan lincah. Wah, jambunya benar-benar segar. Pilihlah yang bagus-bagus, Koko. Sudah kupilihkan yang bagus-bagus nih. Kalian tangkap ya. Oh. Petik lagi, Koko. Ah, siap. Oh. Sedikit demi sedikit, buah jambu
terselubung dapat menikmati jamur air berkat hasil kerjasama yang kompak. Oke, dia dari tayangan videonya apa ada udah yang sudah jadi? Halo? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Lupa ya, bebek temen. Lagi mikir aku. Lupa kondang. Gak jadi. Udah? Oke, main sama air. Main sama air. Ya, main sama air dia panggil. Oi, ambil oke, boy. Ngapain dengerin aku? Oh, tanah sama Nomornya siap, udah? Sebentar Bapak. Bebek sama air. Bebek sama air. Ya. Bebek kan dia sampai kemarin bokernya baru datang ya. Itu bunganya berarti bebek sama air tuh yang boker dia air Pak ya. Kamu mikir Wah, tenang. Sentuh sebagai Udah? sudah. Udah, Bapak. Ya, di Gak tahu jawabannya. Makanya ada dong. Kayaknya belum sudah selesai. Oke, sekarang kami minta untuk kelompoknya Imran membacakan jawaban nomor 1. Yang lain kalau memperhatikan Mana yang belum coba? Nomor 1 maju. Ayo maju. boleh teman-teman saja. Nomor 1 ya. Yang komponen biotiknya ada bebek desi. Oke, Terus ada tupai koko, ya. ada pohon hari, ya, ada banjir, ada terakhir itu ada jambu, air, pohon. Pohon jambu air. Oh, jambu. Pohon jambu air. Oke, selanjutnya komponen abiotiknya. Terus komponen abiotiknya ada air, ada tanah, ada udara. Oke, tepuk tangan dulu. Ada batunya, Ada awannya. ada awannya, Ada awan. Selanjutnya ada di bawah, di atas. Alhamdulillah untuk kelompoknya ini untuk membacakan jawabannya untuk soal nomor 2. Salah. Belum salah, belum. Ini video saya bisa. Ini Nomor 2. Yang hubungan ini apa? Bukan. Biasa aja. Yang nomor 2 itu soalnya sebutkan gambar individu yang ada dalam video. Contohnya itu ada apa namanya kancil, terus ada koko, sama ada desi. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalian satu minta hanya tidak apa jawaban soal nomor 3. Nomor sakit pasti. Yang biotik hubungannya itu Pak Guru ya? Soalnya dia jelasin. Yang pertama itu pohon sama biotiknya pohon, terus abiotiknya itu air. Ya, hubungan itu pohon itu bisa hidup tanpa air. Oke. Terakhir. Pak Guru mau ajak kalian untuk jawab kuis. Terakhir. Supaya pemahaman kalian lebih mendalam lagi. nih bawa ke HP bawa. Ya, boleh disiapkan untuk HP-nya masing-masing. Sudah Bapak Guru. Hai Api.
kayak P, kepikiran P. Sudah. Ayo kita jawab guys. Oi, jangan counter. Sudah ada yang bisa masuk? Siap. Imran Komang HP. Weh, kok saya pakai peci? Madewi. Sudah? Sudah. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa. Sudah Pak. Wow. Stop, lu ditabrak. Kok tahu gitu? Betul. Nanti saya bawa. Hati merah. Hijau. Sudah ada yang jadi? Tadi? Kenapa lagi sih? Let's go. Habis sama semua. Mana itu banyak hijau tuh. Ayo mandi, cepet. Bidang, sudah bidang? Sudah Bapak. Oke, mantap. Saya kan pinter Pak. Hari sudah hari. Sudah Pak, asli Pak. Itu saya tahu. Salahnya Pak. Hari masih salah Pak. Hari itu peringkat 1 dia paling banyak untuk nilainya. Nanti kau ada nih. Ada yang udah di sana Pak. Apa serius dia? Itu serius? Tidak. Indra lah. Itu kenapa yang berani itu Pak? Kalah kau sama saya. Kok beda-beda nilainya Pak? Padahal sama. Saya jawab. Kamu dari kelas. Wow, makin di sana memimpin. Sudah semua ya? Imran yang berhasil menjadi Dari kelas, dari kelas. kuis kita hari ini. Nah, Dari kelas Pak. mungkin pembelajaran kita pada hari ini hanya sampai di situ saja. Pak Guru harap kalian bisa memahami kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah,
terakhir nih, Pak Guru mau ngasih kalian PR. Nah, kalian harus mencari 3 komponen abiotik dan juga 3 komponen biotik yang ada di lingkungan rumah kalian. Paham semuanya? Semuanya sebenarnya. Terakhir pesan Pak Guru, yang perlu kalian ingat adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian itu adalah orang yang berperan penting sebagai penjaga bumi. Ya, orang yang menjaga bumi, orang yang menjaga bumi. Karena lingkungan yang sehat, yang bersih, ya seimbang itu tidak akan mungkin bisa tercipta sendirinya. Nah, lingkungan yang sehat, yang bersih, yang seimbang itu akan bisa tercipta jika kita mau melakukan tindakan-tindakan kecil yang bisa berpengaruh. Contohnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Ya, itu bisa. Tidak menembak pohon sembarangan. Ya, tapi tindakan-tindakan itu bisa berkontribusi untuk keseimbangan ekosistem di lingkungan kita. Iya, Bapak. Jadi mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Boleh kita bimbing temannya untuk berdoa sebelum kita Baik pulang. teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Pak Guru ucapkan wassalamualaikum